Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ibu ya. Hari ini kita akan membahas tentang materi genetik. Materi genetik ini merupakan dasar dari bab pewarisan sifat. Jadi kalian harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan foto keluarga berikut. Coba kalian perhatikan dari warna rambut ya, warna rambut baik warna rambut orang tuanya maupun warna rambut anak-anaknya. Kemudian kalian perhatikan juga dari bentuk mulutnya atau bentuk bibir anak-anaknya. Terutama ini yang paling jelas adalah pada yang anak perempuan ya. Nah, kalian lihat pada anak laki-laki maupun anak perempuannya rambutnya lebih mirip ke ibunya. Tapi dari bentuk mulut atau bentuk bibir anak perempuan dia lebih mirip ke ayahnya atau bapaknya. Artinya sifat ayah ataupun sifat ibu itu akan diwariskan atau diturunkan kepada keturunannya atau anaknya. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian pernah berjumpa dengan orang yang berbola mata coklat, atau pernah melihat orang dengan bola mata biru, orang dengan hidung mancung, atau orang dengan hidung pesek, rambut keriting, atau rambut lurus. Nah, ini adalah contoh dari beberapa sifat yang diturunkan oleh keturunan sebelumnya, yaitu ayah dan ibunya. Nanti ayah dan ibunya itu diperoleh dari kakek, nenek atau ayah ibu mereka sebelumnya. Pertanyaannya, siapakah yang bertugas untuk meneruskan sifat-sifat ini kepada keturunan berikutnya? Nah, untuk menjawab itu kalian harus mengikuti terus video ini agar kalian tahu atau paham bagian apa yang bertugas meneruskan sifat-sifat ini. Untuk menjawab pertanyaan siapakah yang bertugas meneruskan sifat-sifat pada keturunannya, kalian harus mengenal dulu. Yang pertama adalah istilah kromosom ya. Jadi kalian harus mengenal dulu istilah kromosom. Jika kita mengambil organ kulit ya, kulit adalah organ ya, jadi kita ambil sampelnya, kemudian di kulit ada yang namanya jaringan. Nah, kita ambil jaringan epitel misalnya ya. Kemudian setiap jaringan itu terdiri dari sel. Nah, sel yang masih hidup atau dia masih melakukan pembelahan, pasti dia memiliki inti sel. Nah, di dalam sel itu ada inti sel. Di dalam inti sel itu ada benang namanya kromosom. Nah, yang tampak seperti huruf X ini ya, benang namanya kromosom. Di dalam kromosom itu ada benang-benang lagi yang disebut dengan DNA. Nah, di dalam DNA ini ada yang namanya gen. Jadi kalian bisa bayangkan betapa kecil ukuran gen itu. Gen berada di dalam DNA, DNA berada di dalam kromosom, kromosom berada di dalam inti sel ada di dalam sel, sel berada di dalam jaringan, dan jaringan menyusun organ. Jadi gen inilah yang nanti bertugas meneruskan atau mewariskan sifat kepada keturunan selanjutnya. Jadi dilihat dari susunannya, maka ukuran gen ini sangat kecil sekali. Kromosom ini ada bagian namanya sentromer yang dilambangkan dengan bulat-bulat ya. Ini namanya sentromer. Kemudian ada bagian yang namanya lengan. Ini namanya lengan kromosom. Berdasarkan letak sentromernya, maka bentuk kromosom ada beberapa tipe. Yang pertama telosentrik. Nah,
si sentromernya berada di ujung, ya, berada di ujung, sehingga dia hanya mempunyai satu lengan saja. Berikutnya adalah bentuk akrosentrik. Artinya sentromernya itu hampir berada di ujung, sehingga dia memiliki lengan yang satunya sangat panjang dan yang satunya sangat kecil. Bentuk berikutnya adalah submetasentrik, ya, submetasentrik. Artinya sentromernya hampir berada di tengah-tengah. Hampir, ya, berarti belum sampai di tengah-tengah, sehingga salah satu lengan kromosomnya lebih panjang dibandingkan lengan kromosom lainnya. Berikutnya adalah bentuk metasentrik, artinya sentromernya tepat berada di tengah-tengah, sehingga lengan kromosomnya itu sama panjang. Berdasarkan fungsi kromosom, maka kromosom dibagi menjadi dua. Yang pertama, autosom. Autosom ini diberi lambang A, dan yang kedua adalah gonosom. Ini diberi lambang G besar. Kromosom autosom itu disebut juga kromosom tubuh. Sedangkan gonosom itu adalah kromosom kelamin, dibagi menjadi dua, ada kromosom X dan ada kromosom Y. Kromosom X inilah yang akan menentukan jenis kelamin perempuan, sedangkan kromosom Y adalah kromosom yang akan menentukan jenis kelamin laki-laki. Jumlah kromosom dalam tubuh manusia adalah 46 buah, atau disebut juga dengan 23 pasang. Autosom sebagai kromosom tubuh itu bersifat diploid. Diploid itu artinya berpasangan. Jadi penulisannya, jika untuk jenis kelamin laki-laki, maka penulisannya adalah 22AA plus XY. Karena dia berpasangan, maka harus ada AA. Dan untuk perempuan adalah 22AA plus XX. Jadi 23 pasang itu, satu pasangnya adalah kromosom kelamin, ya. Satu pasangnya adalah kromosom kelamin. Gonosom itu adalah kromosom kelamin, sifatnya haploid. Haploid itu artinya tidak berpasangan. Nah, gonosom ini terdapat pada sel sperma dan sel telur kalau pada perempuan. Sehingga penulisannya, untuk sel sperma itu ada dua tipe. Yang pertama 22A plus X, dan yang satu lagi 22A plus Y. Jadi jenis sperma itu ada dua. Satu dia membawa kromosom X, dan yang satunya bisa juga membawa kromosom Y. Untuk sel telur itu hanya ada satu tipe penulisannya, yaitu 22A plus X. Istilah berikutnya yang harus kalian ketahui adalah ada yang namanya DNA dan ada yang namanya RNA. Baik DNA maupun RNA ini berperan penting di dalam tubuh manusia, ya. Mereka berada di dalam kromosom. DNA itu pitanya double helix, jadi dia ada pasangannya dan berpilin. Nah, seperti spiral. Tapi kalau RNA itu dia juga pita berpilin, tapi dia hanya satu, ya, itu bedanya. Berikutnya, coba kalian perhatikan ini yang ada tulisannya. DNA punya adenin, RNA punya adenin, DNA punya guanin, RNA juga punya guanin. DNA punya sitosin, RNA punya sitosin. DNA punya timin,
RNA punya urasil. Jadi perbedaannya ada di pirimidinnya, yaitu DNA dia pirimidinnya namanya timin, sedangkan RNA pirimidinnya bernama urasil. Itu ya salah satu perbedaan antara DNA dan RNA. Berikut adalah perbedaan antara DNA dan RNA. DNA letaknya ada di nukleus, mitokondria, plastida, dan sentriol. Sedangkan RNA letaknya ada di sitoplasma, nukleus, dan di dalam ribosom. Bentuknya, kalau DNA rantai ganda yang amat panjang, RNA itu rantainya tunggal dan pendek. 3. Berhubungan erat dengan faktor pengendalian keturunan dan sintesis protein. Jadi fungsi DNA itu dia berhubungan erat dengan pengendalian faktor-faktor keturunan dan sintesis protein. Kadarnya tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein. Kalau RNA berhubungan erat dengan sintesis protein dan kadarnya berubah-ubah tergantung kecepatan sintesis protein. Jadi kalau DNA itu fokus utamanya ada di bagian pengendalian faktor-faktor keturunan, kalau RNA fokus utamanya adalah sintesis protein. Untuk DNA, basa nitrogennya itu pirimidinnya adalah sitosin dan timin, dengan purinnya adenin dan guanin. Tapi kalau RNA, pirimidinnya adalah sitosin dan urasil, purinnya adalah adenin dan guanin. Berikutnya adalah istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Nah, istilah-istilah ini akan kalian gunakan ketika kalian itu melakukan persilangan, baik persilangan monohibrid, intermediate, atau dihibrid. Jadi kalian harus tahu dulu istilah-istilah. Yang pertama itu ada gen. Gen itu adalah zat penentu sifat makhluk hidup, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Gen itu dibagi dua, ada yang namanya gen dominan dan ada namanya gen resesif. Gen dominan ini gen yang menang, jadi dia menutupi sifat gen yang lain. Dilambangkan dengan huruf besar, ya, atau huruf kapital. Gen resesif itu adalah gen yang kalah, atau gen ini sifatnya tertutupi oleh gen yang lain. Nah, dia dilambangkan dengan huruf kecil. Contohnya sebagai berikut. Misalnya, gen rambut keriting ini bersifat dominan, ya. Jadi gen rambut keriting ini bersifat dominan terhadap gen rambut lurus. Maka rambut keriting itu akan dilambangkan dengan huruf K besar. Sedangkan rambut lurus itu akan dilambangkan dengan K kecil. Jadi rambut lurus lambangnya bukan L kecil, tapi lawan dari yang dominan. Kalau dominannya K besar, maka yang resesifnya adalah K kecil. Istilah berikutnya ada istilah gen homozigot, yaitu pasangan gen yang sama. Jadi dia mempunyai pasangan gen yang sama. Ada yang namanya homozigot dominan dan ada yang namanya homozigot resesif. Tadi kalian sudah pelajari bahwa dominan tadi dilambangkan dengan huruf besar dan resesif dilambangkan dengan huruf kecil, ya. Jadi contohnya seperti ini, rambut keriting. Tadi kita sudah kasih simbol bahwa rambut keriting adalah K besar. Karena dia homozigot, maka K besarnya harus ada dua, ya. Jadi untuk rambut keriting itu simbolnya adalah K besar, K besar.
Kulit hitam. Kulit hitam bersifat dominan. Makanya karena dia homozigot ditulis lambangnya H besar, H besar. Homozigot resesif. Resesif dilambangkan dengan huruf kecil. Rambut lurus. Kalau keriting K besar, maka rambut lurus adalah K kecil. Karena homozigot, maka ditulis 2. K kecil, K kecil. Kulit putih. Karena kulit hitamnya adalah homozigot dominan, maka kulit putihnya harus dilambangkan homozigot resesif, yaitu apa? Yaitu H kecil, H kecil. Istilah berikutnya adalah gen heterozigot. Pasangan gen yang berbeda. Berarti ada satu huruf besar dan satunya huruf kecil. Contohnya misalnya rambut ikal. K besar, K kecil. Istilah berikutnya adalah genotip dan fenotip. Genotip adalah sifat yang tidak tampak, tapi dia ada di dalam tubuh kita. Fenotip itu adalah sifat yang tampak, yang dapat diindra dengan panca indera. Di sini Ibu buatkan tabel perbedaan antara genotip dan fenotip. Ini hanya sekedar contoh. Misalnya kita melihat rambut keriting. Rambut keriting yang kita lihat itu adalah fenotip. Dan gen yang menyusun rambut keriting itu namanya genotip. Genotip tidak terlihat. Yang terlihat adalah fenotipnya. Jadi di rambut keriting tadi tidak terlihat huruf K besar, tapi yang terlihat adalah bentuk rambut keritingnya. Berikutnya misalnya mawar merah. Pada kelopak mawar merah tidak terlihat ada huruf M besar, M besar. M besarnya ada di mana? M besarnya ada di dalam tumbuhan mawar tersebut. Dia berperan sebagai genotip, tapi kelopaknya yang berwarna merah berperan sebagai fenotip. Nah, yang kelihatan sama kita manusia adalah yang warna merahnya. Contoh berikutnya T kecil, batang pendek. Misalnya tanaman jambu batang pendek. Batangnya pendek tadi kita lihat sebagai fenotip. Tetapi gen T kecilnya tidak terlihat, dia berperan sebagai genotip. Demikianlah penjelasan saya tentang materi genetik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih.